semuanya, di video kali ini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi kriteria pertama dan kedua. Nah, jadi di kriteria pertama itu kan ada untuk menjelaskan pseudocode sesuai studi kasus yang telah diberikan, dan flowchart dan juga kode programnya. Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Jadi di sini yang pertama itu yang jelas ada mulai ya. Mulai ini adalah untuk jadi program itu sudah mulai diproses nih. Terus yang kedua ada tentukan jumlah barang yang harus dipindahkan. Jadi kita nih harus menentukan berapa sih jumlah barang yang harus dipindahkan. Nah, sesuai studi kasusnya, yang barang yang harus dipindahkan itu ada barang besar ada 10 dan barang kecil ada 15. Nah, lanjut yang ketiga itu ada tentukan kapasitas pembawa. Nah, sesuai studi kasus, jadi pembawa pertama itu bisa membawa 2 barang besar sekaligus dan bisa juga membawa 6 barang kecil sekaligus. Dan untuk pembawa kedua itu bisa membawa 1 barang besar sekaligus dan bisa juga membawa 5 barang kecil sekaligus. Nah, yang keempat, di sini tentukan beban yang dikeluarkan. Nah, di sini saya mengasih label untuk pembawa 1 dan pembawa 2. Jadi label untuk pembawa 1 yaitu berat 1 dan untuk pembawa 2 yaitu berat 2. Yang kelima, set beban minimal dengan angka yang sangat besar. Jadi di sini kita akan set beban masing-masing pembawa itu dengan angka yang paling besar. Jadi untuk biar dikombinasi ke proses selanjutnya, proses 6 nih ya. Nah, di proses 6 ini coba semua kombinasi untuk memindahkan barang besar. Nah, jadi kita menghitunglah berapa banyak sih pembawa pertama itu bisa membawa atau perjalanan pembawa pertama ini untuk barang besar, dan begitu juga untuk pembawa kedua. Nah, kita hitung mana yang paling efisien. Nah, terus yang ketujuh itu coba semua kombinasi untuk memindahkan barang kecil, sama seperti tadi. Kalau ini untuk menghitung barang kecil. Nah, kita hitunglah berapa banyak sih pembawa pertama itu dibutuhkan untuk membawa barang kecil, dan kita hitung juga berapa banyak sih pembawa kedua itu dibutuhkan untuk barang kecil. Kita hitung dan kita simpulkan mana yang lebih efisien. Nah, proses ke-8 ya, itu kita bandingkan semua total bebannya yang telah kita hitung dari kombinasi yang tadi. Nah, kita hitung nih, mana sih kombinasi yang lebih ringan. Kalau ada kombinasi yang lebih ringan, kita simpan kombinasi tersebut. Kalau enggak, kita mungkin cari kombinasi yang lain gitu. Nah, untuk nomor 9 ini kita tampilkan kombinasi yang paling efisien. Nah, setelah kita bandingkan nih di nomor 8 sudah kita tentukan. Nah, akhirnya di sini kita tampilkan antara pembawa 1 membawa barang besar sekian, gimana itu. Pokoknya ini udah titik terakhir untuk kita tahu mana sih pembawa mana yang lebih bisa membawa beban lebih ringan. Dan proses terakhir selesai, proses berakhir. Oke,
Oke, di sini saya ingin menjelaskan flowchart yang saya bikin. Nah, yang di sini proses pertama itu mulai ya. Dari sini proses itu akan mulai dan berjalan ke proses selanjutnya. Oke. Nah, proses selanjutnya itu ada masukkan jumlah barang besar dan kecil. Nah, kita masukin nih jumlah barang dari studi kasusnya, dari soalnya ya. Terus selanjutnya kita hitung kombinasi beban untuk pembawa 1 dan pembawa 2. Nah, di sini kita ini untuk mencari beban paling ringan ya. Jadi kita kombinasi antara pembawa 1 itu membawa berapa atau pembawa 2 itu membawa berapa. Nah, di sini tuh prosesnya tuh di sini. Nah, terus ke proses selanjutnya yaitu bandingkan beban apakah lebih ringan. Nah, setelah kita menghitung kombinasi beban tersebut, nah kita ke proses bandingkan beban apakah lebih ringan. Kalau lebih ringan, kita akan lanjutkan proses selanjutnya. Kalau enggak, ya kita balik lagi untuk menghitung kombinasi yang lain. Oke. Nah, terus di sini ada proses beban lebih ringan. Setelah kita bandingkan nih, di sini ditanya beban itu lebih ringan enggak? Kalau iya ya kita kita terusin ke proses selanjutnya. Kalau enggak, ya kita balik lagi ke proses hitung kombinasi. Ya. Nah, di sini proses selanjutnya itu ada simpan kombinasi lebih ringan dan tampilkan hasil. Nah, setelah kita mengetahui beban lebih ringan, kita akan menyimpan kombinasi tersebut. Nah, terus kita tampilkanlah hasilnya untuk outputnya ya. Terus selesai. Nah, proses setelah berakhir. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan kode program C++-nya untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Nah, jadi di sini sudah tersedia kode programnya. Nah, saya ingin menjelaskan nih. Di sini saya pertama-tama kita deklarasi dan deklarasinya. Deklarasi dan persiapan datanya. Jadi di sini saya mendeklarasikan 2 variabel ya, yaitu barang besar dan barang kecil. Nah, barang besar ini 10, berarti itu 10 barang besar yang harus dipindahkan, dan barang kecilnya ada 15, dan berarti 15 barang kecil yang harus dipindahkan. Terus di sini juga ada beberapa variabel yang akan menyimpan berapa kali sih setiap pembawa itu digunakan, setiap alat gitu ya. Jadi pembawa pertama besar itu untuk menghitung berapa kali pembawa pertama digunakan untuk barang besar, dan untuk pembawa pertama kecil itu untuk menghitung berapa kali pembawa pertama digunakan untuk barang kecil, dan seterusnya. Terus di sini saya juga mencoba semua kombinasi penggunaan pembawa. Di sini saya mulai mencoba semua kombinasi penggunaan kedua pembawa. Yang pertama saya menggunakan loop. Di loop pertama itu ini ya. Nah, ini tuh digunakan ini mencoba menggunakan pembawa pertama untuk barang besar ya. Nah, jadi pembawa pertama itu membawa 2 barang besar sekaligus. Jadi kita coba berapa kali sih alat pertama digunakan untuk membawa barang besar, mulai dari 0 sampai jumlah barang besar dibagi 2. Kenapa dibagi 2 ya? Karena pembawa pertama itu membawa 2 barang besar sekaligus. Terus di sini loop kedua yaitu ini. Nah, itu mencoba menggunakan pembawa pertama untuk barang kecil. Jadi pembawa pertama itu bisa membawa 6 barang kecil kan sekaligus. Nah, jadi kita itu coba
berapa kali sih pembawa pertama itu digunakan untuk barang kecil, mulai dari 0 sampai jumlah barang kecil dibagi 6. Nah, terus di sini juga kita menghitung sisa barang yang harus dipindahkan. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini kan sisa barang sama dengan barang besar dikurang 2 kali I. Nah, jadi maksud dari ini tuh kita itu mengurangi jumlah barang besar yang telah dipindahkan oleh pembawa pertama. Jadi setiap kali pembawa pertama digunakan untuk barang besar, 2 barang besar dipindahkan. Jadi dikurang lah ya. Nah, terus di sini juga ada barang kecil, sisa kecil, barang kecil 6 kali J. Jadi maksudnya kita mengurangi jumlah barang kecil yang telah dipindahkan oleh pembawa pertama. Jadi setiap kali pembawa pertama itu digunakan, barang kecil itu barang kecil, jadi 6 barang kecil dipindahkan gitu. Jadi berkurang lah ya. Nah, terus di sini juga saya memeriksa apakah sisa barang masih bisa dipindahkan. Nah, jadi ini ya, if sisa besar kurang dari besar atau sama dengan 0 dan sisa kecil besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kita memeriksa apakah jumlah sisa barang besar dan kecil yang belum dipindahkan setelah menggunakan pembawa pertama masih memungkinkankah untuk dipindahkan dengan pembawa kedua. Terus di sini juga saya pakai jika sisa besar dan sisa kecil. Nah, jadi jika sisa besar dan sisa kecil itu lebih besar dari atau sama dengan 0, berarti masih ada barang yang bisa dipindahkan dengan pembawa kedua. Terus di sini juga saya menghitung penggunaan pembawa kedua. Nih ya. Nah, untuk menghitung berapa kali pembawa kedua digunakan, kita menggunakan sisa barang yang ada setelah pembawa pertama. Nah, jadi ini tuh maksudnya pembawa kedua itu akan dipakai sebanyak sisa besar kali untuk membawa barang besar, karena pembawa kedua membawa satu barang besar sekali jalan. Terus yang ini maksudnya kita menghitung berapa kali pembawa kedua digunakan untuk barang kecil. Jadi pembawa kedua tuh bisa membawa 5 barang kecil sekaligus, tetapi kita juga perlu membulatkan ke atas jika ada sisa barang kecil. Oleh karena itu, kita itu menambahkan 4 pada sisa kecil dan membaginya dengan 5 nih ya. Tambah 4 bagi 5. Itu adalah cara untuk membulatkan hasil pembagian ke atas. Terus di sini juga menghitung total beban dan memilih kombinasi terbaik ya. Nah, di sini kita menghitung total beban ya. Jadi setelah menghitung berapa kali pembawa pertama dan kedua digunakan, kita itu menjumlahkan semua penggunaan pembawa ini untuk mendapatkan total besar. Total beban. Nah, jadi jumlah total pengoperasian alat yang diperlukan untuk memindahkan semua barang. Ya, jadi di sini menyimpan kombinasi yang paling efisien. Nah, jika min beban masih bernilai min 1, nah ini artinya ini adalah kombinasi pertama yang dicoba. Nah, jika total beban lebih kecil dari min beban, maka kita simpan nilai total beban yang lebih kecil tersebut sebagai solusi terbaik. Terus di sini juga menyimpan jumlah penggunaan setiap alat baik pembawa pertama maupun pembawa kedua untuk kombinasi ini. Nah, di sini kita menampilkan hasil. Ya. Cotnya pembawa pertama barang besar berapa? Ini total beban. Nah, terus ini adalah outputnya. Ya mungkin
Nah, di sini tuh saya ingin menjelaskan untuk kriteria ketiga ya, yaitu menjelaskan 6 tipe data dengan kode programnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode programnya dan ini digabung ya dari 6 tipe data. Nah, tipe data pertama itu ada INT. Jadi INT itu adalah maksudnya INT itu digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, di sini variabel yang saya gunakan itu adalah umur dan nilai yang saya masukin adalah 20. Nah, jadi biar 20 ini kesimpan, kita menggunakan INT karena 20 ini adalah bilangan bulat. Nah, jadi INT itu bisa menyimpan bilangan positif maupun negatif. Yang penting itu bilangan bulat ya. Selanjutnya ada float. Nah, jadi float ini menyimpan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Nah, di kode program yang saya bikin, variabelnya adalah IPK dan nilainya adalah 3,75. Jadi biar 3,75 ini kesimpan, kita menggunakan float. Tuh. Selanjutnya, float ini tuh presisinya itu kecil. Jadi kayak 3,75, 4,75, pokoknya yang masih presisi yang kecil ya. Selanjutnya ada char atau karakter. Nah, char itu hanya bisa menyimpan satu karakter aja atau satu huruf aja ya. Nah, kalau char ini menggunakan tanda petik. Nah, seperti di sini kan ada tanda petik. Nah, baru tengahnya karakternya atau hurufnya. Di sini saya menggunakan laki-laki, jadi laki-laki otomatis kan L. Bisa juga kalau untuk perempuan P gitu, diganti. Pokoknya ini tuh bisa untuk menyimpan simbol dan karakter. Tuh. Pokoknya harus hanya bisa satu huruf. Nah, di sini kan variabelnya jenis kelamin, nilainya L. Biar kebaca L-nya, biar kesimpan L-nya ini kita memakai char. Nah, selanjutnya ada double. Double itu hampir sama dengan float. Cuman double ini presisinya lebih tinggi ketimbang float. Nah, di sini sebagai contoh variabelnya saya menggunakan rata-rata ujian dan nilainya adalah 87,65. Biar 87,65 ini kesimpan, kita menggunakan double. Kalau pakai float juga bisa sebenarnya. Cuman ini sebagai contoh aja ya. Double ini kayak presisi tinggi seperti titik koordinat. Pokoknya yang presisi yang lebih tinggi. Tuh. Nah, selanjutnya ada tipe data bol. Nah, bol itu digunakan untuk menyimpan nilai yang bisa bernilai true atau benar ataupun false, salah. Jadi dalam hal ini variabel yang saya gunakan yaitu sudah lulus dan itu bersifat benar. Jadi mahasiswa tersebut sudah lulus. Nah, di sini bisa juga saya menggunakan false. Jadi mahasiswa tersebut sudah lulus, tidak lulus gitu. Nah, selain untuk penggunaan ini, dia tuh pokoknya hanya menyimpan status atau pokoknya status lah ya yang memiliki dua kemungkinan antara false dan true. Selanjutnya ada tipe data string. Nah, di tipe data string ini digunakan untuk menyimpan kalimat atau teks ya. Nah, sebagai contohnya di codingan ini variabel yang saya gunakan yaitu nama dan alamat.
Untuk nilainya yaitu nama Alfa Juliana, alamat Batu 10. Jadi di sini tuh biar kita menyimpan nama itu adalah Alfa Juliana dan alamat itu adalah Batu 10, kita menggunakan string biar kesimpan gitu. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin menjelaskan kriteria keempat, yaitu perbedaan variabel dan konstanta. Nah, jadi ini adalah codingan yang telah saya ini adalah codingannya ya, programnya. Jadi di sini tuh saya jelaskan dulu apa sih variabel itu. Jadi variabel itu adalah nilai yang dapat diubah. Jadi ketika programnya masih jalan, kriteria. Jadi variabel itu bisa, nilai dari variabel itu bisa diubah-ubah. Nah, sebagai contohnya di sini adalah nama dan usia. Nah, di sini usia ini adalah variabel. 20 ini adalah variabel ya, bisa diubah-ubah. Kan otomatis tiap semester itu umur mahasiswa itu naik, ya kan? Jadi otomatis 20 ini nggak akan tetap, bisa diubah-ubah kapanpun itu. Jadi 20 ini adalah variabel. Nah, variabel nama dan usia gitu. Nah, selanjutnya ada konstanta. Jadi konstanta itu adalah, konstanta ini kebalikan dari variabel. Jadi kalau variabel ini bisa diubah, kalau konstanta ini tidak dapat dirubah. Dari dimulainya program tersebut sampai berakhirnya program tersebut, konstanta ini nggak akan bisa dirubah. Sebagai contoh di program ini yaitu NIM dan jurusan. Nah, NIM itu kan nggak mungkin dari awal kita masuk jadi mahasiswa baru ini pasti tidak berubah kan sampai ke semester akhir. Nggak mungkin NIM itu berubah tiap semesternya. Nah, jadi NIM ini termasuk konstanta. Nih ya. Jadi NIM itu nggak akan bisa berubah. Ini adalah programnya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi kriteria kelima, yaitu mampu menjelaskan kegunaan, deklarasi, dan akses array ya. Kita memberikan contoh kode programnya. Nah, jadi kegunaan array sendiri itu ya untuk menyimpan banyak nilai dalam satu tempat. Jadi nanti itu semua tuh bisa diakses menggunakan indeks ya. Jadi misal nih di kode program ini kasusnya itu adalah kita menyimpan 5 nilai itu dalam satu tempat, satu array. Jadi daripada kita menyimpan satu persatu, jadi lebih baik kita menyimpan dalam satu tempat gitu. Nah, deklarasi array. Jadi di sini ada int nilai 5 dan nilai-nilainya. Jadi int ini tuh tipe data ya. Jadi tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, karena nilainya adalah bilangan bulat, jadi kita menggunakan int. Terus nilai. Nilai ini adalah nama arraynya. Dan 5 ini untuk jumlah, untuk menyimpan nilai-nilai yang masuk ke dalam array. Dan nilai-nilai ini ya untuk disimpan ke 5 ini. Nilai-nilai ini disimpan ke 5 ini di array ini. Nah, akses array. Akses array ini menggunakan indeks ya. Jadi indeks kita ini dimulai dari 0 bukan 1. Jadi
indeks pertama yaitu 0. Jadi 80 ini adalah 0, 90 ini adalah 1, 75 2, 88 3, 95 4. Nah, ini kita akan menjelaskan kode programnya di sini. Tadi kan ini udah, ini deklarasi array-nya. Ini untuk menampilkan nilainya. Ya. Ya, dengan for ini ya for ya. Kita melakukan perulangan sebanyak 5 kali untuk menampilkan nilai siswa dari 1 sampai 5. Jadi dari 80 sampai 95. Nah, nilai I ini digunakan untuk mengakses elemen array yang sesuai dengan indeks. Jadi I sama dengan 0. Nanti 80 sampai kurang dari atau sama dengan 5 ya. Sampai kurang dari 5 nih. Kurang dari 5. Nah, di sini juga pada bagian nilai untuk nomor 2 ya, yaitu 75, kita ubah menjadi 100. Jadi ini adalah indeks kedua. Kita ubah menjadi 100. Jadi 75 itu berubah menjadi 100. Nah, jadi nanti outputnya yaitu ini. Setelah diubah nilai siswa ketiga di 100. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan kriteria ke 6. Bentar ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan percabangan ya. Jadi percabangan yang di kode program ini, yang pertama itu ada if. Jadi ketika if itu digunakan untuk memeriksa apakah suatu kondisi itu benar. Nah, jika kondisi tersebut benar, maka blok tersebut tuh akan dieksekusi. Nah, sebagai contoh di program ini, umur lebih besar atau sama dengan 18. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nonton bioskop nih, harus berusia 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun tidak boleh masuk. Nah, jadi output yang akan ditampilkan di sini adalah Anda sudah cukup umur. Jadi kalau misalnya saya memasuki umur 19 tahun di sini, jadi output yang keluar itu Anda sudah cukup umur. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada percabangan if else ya. Nah, if else itu digunakan ketika ada dua kemungkinan. Nah, jika kondisi itu benar, akan dieksekusi dengan output selamat Anda lulus. Nah, ketika kondisi salah, output yang keluar itu maaf Anda tidak lulus. Jadi ketika nilai yang saya masukin ini adalah 65, jadi output yang akan keluar itu adalah maaf Anda tidak lulus. Nah, ketika saya masukin nilai 85, output yang keluar itu pasti selamat Anda lulus. Jadi ini adalah dua kemungkinan. Oke, kemungkinan yang benar dan kemungkinan yang salah. Selanjutnya percabangan if else. Nah, di sini tuh ada digunakan untuk kemungkinan yang lebih dari 2. Kalau tadi kan if else itu untuk 2 kondisi, kalau ini lebih dari 2.
Nah, di sini jika nilai lebih besar sama dengan 90, Anda mendapat nilai A. Nah, nilai B, nilai C, dan nilai kurang dari C. Jadi semisal nih saya ini ingin mencari nilai. Ini adalah sebuah data untuk mencari nilai mahasiswa, mendapatkan A kah, B kah, C kah. Nah, jadi di sini adalah ketika saya memasukin nilai 93 lah. Jadi output yang keluar nantinya itu Anda mendapat nilai A. Dan juga ketika saya memasukin nilai 82, saya akan mendapatkan nilai B. Nah, dan seterusnya. Dan ketika saya mendapat nilai kurang dari 60 nih. Jadi kurang dari 70. Itu nilai saya otomatis kurang dari C. Nah, di sini tuh ada 4 kondisi. Kita mencari 4 kondisi ini. Nah, selanjutnya itu ada sweet case. Sweet case ini itu digunakan ketika kita memiliki beberapa nilai yang ingin dibandingkan. Jadi sweet case ini harus dari satu variabel yang sama atau tipe yang sama. Nah, ini kan variabelnya hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, Minggu. Nah, ketika kita memilih nih hari ke-7, hari ke-8. Jadi, output yang bakal keluar itu otomatis nomor hari tidak valid. Dan ketika kita memilih hari pertama, output yang keluar itu adalah hari Senin. Intinya itu kita itu memilih ini adalah eksekusi kondisi yang lebih dari 2 atau lebih dari 3 dengan tipe yang sama atau variabel yang sama. Pokoknya sweet case itu untuk tipe atau variabel yang sama. Oke, di sini saya ingin menjelaskan kriteria ke-7, yaitu menalar studi kasus ya. Ya, studi kasus di sini yaitu adalah program yang di sini adalah mengecek status kelulusan siswa, kayak kelulusan siswa berdasarkan nilai yang diberikan. Oke. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if else ya. Nah, jadi kondisi pertama itu kan ada if. If ini tuh untuk memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80 ya. Nah, jika nilainya itu misal nih nilainya itu 82, jadi output yang keluar itu adalah selamat Anda lulus predikat A. Nah, begitu selanjutnya ketika nilai yang dimasukin itu adalah 72, jadi output yang akan keluar itu ya Anda lulus dengan predikat B, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kondisi terakhir itu ketika nilai itu kurang dari 60. Nah, kalau kurang dari 60 ini kan otomatis tidak lulus. Nah, jadi output yang akan keluar nantinya itu ya sayang sekali Anda tidak lulus. Nah, ini adalah program untuk memenuhi kriteria ke-7 ya. Nah, ini adalah hasil codingannya. Nah, di sini kita ingin memasukkan nilai siswa. Jadi kita masukin misal nih 82. Jadi output yang keluar yaitu selamat Anda lulus dengan predikat A.
Nah, begitu seterusnya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Oke. Oke, di sini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi kriteria ke-8 ya. Penjelasan tentang perulangan. Nah, jadi perulangan pertama yang saya pakai itu adalah for. Jadi for ini digunakan ketika kita sudah mengetahui berapa kali sih perulangannya. Jadi perulangan ini tuh digunakan untuk menjalankan kode yang tetap. Jadi pokoknya kodenya itu udah tahu segini. Nah, sebagai contoh di sini adalah ini for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 3, i plus plus ini adalah bagian perulangannya. Int i sama dengan 1 ini adalah inisialisasi variabel i. Jadi dimulai dari 1 kan. Terus i kurang dari sama dengan ini adalah kondisi perulangannya. Jadi yaitu jadi selama i ini kurang dari atau sama dengan 3, jadi perulangan itu akan terus tetap berjalan ya. Terus tetap berjalan. Nah, kalau i plus plus ini, jadi setelah setiap putaran perulangan, nilai ini akan bertambah 1. Jadi misalnya 1, i sama dengan 1, i tambah 1, jadi i tambah i. Di i tambah i sampai kurang dari atau sama dengan 3. Nah, selanjutnya di sini saya memakai while. While itu sendiri digunakan untuk ketika kita tidak tahu nih berapa kali perulangan yang akan kita lakukan. Tetapi kita tuh tahu kondisi yang harus terpenuhi itu untuk terus berjalan perulangannya tuh kita tahu kondisi tersebut benar. Nah, jadi di sini intj sama dengan 4. Ini tuh adalah, jadi j ini adalah variabel yang dimulai dari 4 ya. Jadi perulangannya itu akan terus berjalan sampai kurang dari atau sama dengan 6. Nah, j plus plus ini tuh setiap kali perulangan j nya akan bertambah 1 sama kayak tadi itu. Nah, fungsinya berbeda gitu. Nah, selanjutnya kegunaannya ya. Perulangan dual. Dual ini hampir mirip dengan while, tetapi bedanya dual ini akan menjalankan blok kode minimal 1 kali. Jadi meskipun kondisi perulangannya salah, kondisi itu tetap akan diperiksa setelah kode perulangan itu dijalankan. Nah, contoh kode di sini saya menggunakan int k sama dengan 7. Nah, k itu jelas variabel dan 7 ini adalah nilainya. Jadi k dimulai dari 7. Nah, selanjutnya do while k kurang dari sama dengan 10. Jadi blok di dalam kode ini, dalam do ini akan menjalankan minimal sekali. Jadi setelah kondisi k kurang dari 10 ini akan diperiksa jika kondisi tersebut benar. Jadi perulangan itu akan diulang. Jadi intinya for itu digunakan saat kita tahu perulangannya pasti. While itu digunakan saat kita ingin perulangan terus dilakukan selama kondisi tertentu benar.
tanpa tahulah kita berapa kali akan dijalankan. Nah, kalau untuk perulangan do while ini hampir sama dengan while, tetapi pasti menjalankan kode setidaknya 1 kali meskipun kondisinya itu tidak benar. Oke, di sini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi kriteria ke-9, yaitu studi kasus ya. Kita menalar studi kasus perulangan. Jadi di sini programnya itu adalah untuk menampilkan angka genap dari 1 hingga n menggunakan perulangan for. For, while, sama do while. Jadi dalam perulangan for ini kita itu dapat menghitung dan menampilkan angka genap dari 1 hingga n. Jadi angka genap itu adalah angka yang dapat dibagi 2 tanpa sisa. Misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, jadi penjelasan dari kode saya itu INTI sama dengan 2 ini adalah itu tuh mulai dari 2 karena angka genap ya. Jadi kita mulai dari 2. I kurang dari sama dengan n. I kurang dari sama dengan n itu adalah kondisi perulangan. Jadi selama itu kurang dari atau sama dengan n, perulangan akan tetap berlangsung. Nah, I plus sama dengan 2. Nah, jadi kan kita untuk mencari angka genap. Jadi ini tuh akan ditambah 2, bukan 1 ya. Mungkin yang biasa itu kan I plus kan. Jadi itu ditambah 1. Kalau ini enggak, karena kita mencari angka genap. Nah, selanjutnya itu ada while. While ini untuk angka ganjil dari 1 hingga n. Jadi di sini ada beberapa studi kasus ya. Ada 3 studi kasus dengan perulangan yang berbeda ya, for, while, dan do while. Oke. Di sini studi kasusnya itu menampilkan angka ganjil dari 1 hingga n. Nah, jadi dalam perulangan while ini kita itu dapat menghitung dan menampilkan angka ganjil dari 1 hingga angka n. Nah, angka ganjil itu adalah angka yang tidak dapat dibagi 2. Jadi secara ininya, jadi hasilnya tuh ya 1, 3, 5, 7. Pokoknya hasil yang tidak dapat dibagi 2 lah. Nah, penjelasan dari kodenya di sini saya INTI sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dimulai dari angka ganjil. I kurang dari sama dengan n itu adalah kondisi perulangannya. Jika I itu belum sampai atau kurang dari n, jadi perulangan itu akan tetap berlanjut. Terus I plus sama dengan 2. Jadi setelah setiap perulangan nilai I itu akan ditambah 2. Jadi itu pasti ya, 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5. Jadi pokoknya kita tuh mengambil angka ganjil. Nah, terus di sini ada do while. Di sini kita untuk menghitung faktorial dari n dengan menggunakan do while. Nah, di sini tuh faktorial dari angka n itu adalah hasil perkalian semua angka dari 1 hingga n. Jadi contoh misalnya faktorialnya dari 5 nih. Dari 5. Jadi 5 kali 4, 5 kali 3, 5 kali 4 kali 2 kali 1 gitu. Jadi sama dengan 120. Jadi dalam perulangan duel ini kita memastikan
kode perulangan itu dijalankan minimal 1 kali, meskipun kondisi awalnya tidak benar. Nah, saya ingin menjelaskan kode programnya ya. Jadi long faktorial ini sama dengan 1, variabelnya adalah faktorial. Diinisialisasi dengan 1 karena faktorial dari 0 itu adalah 1. Dan kita ini akan mengalihkan dengan angka berikutnya. Jadi INTJ ini sama dengan 1 karena kita mau memulai dari angka 1. Terus faktorial kali sama dengan J. Jadi pada setiap iterasinya tuh nilai faktorial tuh akan dikalikan dengan J. Berarti akan dikalikan dengan 1 gitu. Di J++ ini nilai J itu akan ditambah 1 setiap kali. Terus while J kurang dari N. Ini perulangan ini akan terus berjalan selama J itu kurang dari atau sama dengan N. Nah, itu. Jadi kesimpulannya tuh perulangan for itu cocok untuk kasus yang sudah diketahui jumlah perulangannya, atau perulangannya itu dengan kenaikannya tetap, seperti mencetak angka genap, itu kan udah pasti. Nah, kalau untuk while sendiri ini digunakan saat kita ingin perulangan terus berlanjut sama kondisi tertentu. Benar. Jadi seperti mencetak angka ganjil. Nah, kalau untuk do while sendiri digunakan saat ingin mencetak blok kode minimal 1 kali, seperti menghitung faktorial. Oke, di sini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi instruksi ketiga ya. Nah, di program ini yang pertama saya itu menggunakan include IOStream. Nah, include IOStream ini tuh digunakan untuk mengimpor library yang digunakan untuk input dan output. Terus di sini saya juga memakai array ya. Di sini saya mendeklarasikan array. Jadi array ini berisi kumpulan angka yang ingin dihitung, rata-rata, varian, dan standar deviasinya. Terus di sini kita menghitung jumlah elemen datanya. Jadi size of data ini memberikan ukuran total array data atau datanya ini ya dalam byte. Nah, size of data 0 ini memberikan ukuran satu elemen array. Nah, dengan membagi kedua ukuran ini, kita itu mendapatkan jumlah elemen dalam array data atau data ya, yang disimpan dalam variabel n. Nah, ini int n. Terus di sini kita menghitung rata-rata. Int sum sama dengan 0 ini. Nah, jadi pertama kita membuat variabel sum. Jadi variabelnya di sini adalah sum yang digunakan untuk menyimpan jumlah dari seluruh elemen dalam array atau dalam data ini ya. Nah, terus kita menggunakan perulangan for untuk menambahkan setiap angka dalam array ke dalam variabel sum. Setelah itu rata-rata itu dihitung dengan cara membagi total sum dengan jumlah elemen n. Terus di sini kita menghitung varian. Nah, jadi varian mengukur seberapa tersebar angka-angka dalam data dari rata-rata. Jadi untuk setiap angka dalam array, kita itu hitung selisih antara angka tersebut dan rata-rata. Jadi data I kurang min.
Jadi semua hasil kuadrat tersebut kita jumlahkan dan bagi dengan jumlah elemen n untuk mendapatkan varian. Nah, terus di sini kita menghitung standar deviasi secara manual. Ini ada double standard deviation. Jadi standar deviasi ini adalah akar kuadrat dari varians. Nah, di sini kita itu menghitung akar kuadrat dari varians dengan cara manual, tanpa pustaka SQRT. Nah, pada dasarnya itu kita menggunakan perulangan untuk mencari angka yang jika dikuadratkan akan mendekati nilai varian. Dengan cara ini kita itu memperoleh akar kuadrat tanpa menggunakan fungsi built-in. Nah, terus di sini outputnya. Jadi rata-rata ini tuh adalah angka yang menggambarkan nilai tengah. Nah, karena ini agak lama ya untuk outputnya, jadi saya tampilkan aja fotonya. Jadi rata-rata ini adalah angka yang menggambarkan nilai tengah dari data yang diberikan. Nah, untuk varian ini adalah angka yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data dari rata-rata. Nah, untuk standar deviasi ini adalah angka ini menggambar seberapa besar penyebaran data, namun dalam satuan yang sama dengan data itu sendiri. Oke. Mungkin sekian saja video penjelasan dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.